Baik, selesai sudah sesi presentasi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Namun sebelum kami membuka sesi tanya-jawab, ada baiknya bagi kelompok audiens untuk mengetikkan pertanyaannya ke dalam kolom chat setelah bertanya nanti. Sesi tanya-jawab dibuka, apakah bagi kelompok audiens ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Bagi yang bertanya boleh ditanyakan secara lisan dulu baru diketik di kolom chat. Izin bertanya. Tadi kan ada dibilang bebas menyampaikan pendapat. Tapi mengapa suara rakyat tidak pernah didengar pemerintah, padahal kan kita hidup di era demokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya sudah kami terima. Ada pertanyaan selanjutnya ataupun sanggahan? Saya ingin menyanggah. Baik, dipersilahkan. Tadi di slide prinsip dan sistem demokrasi, tadi ada kata pemilihan yang bebas dan jujur, kemudian proses hukum yang wajar. Tapi ada yang saya ketahui kan, proses hukum yang wajar, kenapa pada kasus Nenek Asyani mencuri kayu jati itu langsung dipenjara, sedangkan para koruptor proses hukumnya lama, padahal kan sudah tahu sebab masalah yang berbuat. Dan itu prinsipnya dapat dari mana? Apakah pemerintah yang buat atau prinsip dari mana gitu asal-usulnya? Terima kasih atas sanggahannya, bisa diketikkan di kolom chat. Oke, bentar ya. Selanjutnya, adakah pertanyaan lanjutan bagi kelompok? Izin bertanya kelompok 8. Ya, dipersilahkan. Saya Melati Putri dari kelompok 7 ingin bertanya. Apa saja contoh konkret dari demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan? Baik, pertanyaannya bisa diketikkan di kolom chat biar kami proses jawabannya. Terima kasih. Baik, saya rasa untuk sesi tanya-jawab pertama akan kami tutup terlebih dahulu dengan 3 pertanyaan. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok audiens, untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh teman kami Anissa, kemudian dilengkapi oleh teman kami Syafiq. Baiklah, terima kasih moderator dan terima kasih untuk Melati yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, berikan contoh konkret demokrasi Pancasila yang ada di dunia pendidikan. Konkret itu seperti perwujudan, yaitu seperti perwujudan demokrasi yang diadakan di dunia pendidikan, yaitu contohnya seperti melakukan pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, ataupun perangkat kelas. Seperti halnya itu sudah melakukan sikap demokrasi yang dilakukan di dunia pendidikan. Untuk kurangnya akan dilengkapi oleh teman saya. Ya, jadi sedikit menambahkan, jadi kan kalau tentang demokrasi itu kan sudah banyak ya kita lihat buat dilakukan di sekolah. Salah satunya tadi adalah tentang pemilihan ketua OSIS ataupun perangkat kelas. Selain itu kan juga kita kan pasti kan sering buat acara kayak 17 atau tentang buat acara Hari Guru, dan itu juga atas dengan sendirinya gitu. Jadi kan untuk membuat acara itu juga dibentuk dengan panitia-panitia yang lainnya untuk bisa mensukseskan acara itu dengan cara musyawarah. Musyawarah kan di sini juga salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Bagaimana kelompok audiens yang bertanya untuk pertanyaan nomor 3, apakah sudah jelas? Apa masih ada yang kurang?
Baik, jawaban dari kelompok 8 dapat saya terima. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh teman kami Bastian. Baik, terima kasih untuk moderator. Tadi pertanyaannya, tadi ada dibahas bebas menyatakan pendapat. Tapi kenapa suara rakyat tidak pernah didengar oleh pemerintah? Padahal kita hidup di era demokrasi. Jadi sebenarnya kita memang hidup di era demokrasi ya. Kemudian masalah suara rakyat yang tidak didengar oleh pemerintah, sebenarnya ini agak keliru. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan ruang untuk rakyat untuk menyalurkan apa keluhannya, apa masalahnya dengan cara mempersilahkan rakyat untuk melakukan demo atau demonstrasi. Contohnya saja contohnya saja yang terkenal pada tahun 98 itu, tahun 1998 ada demo besar-besaran untuk menurunkan presiden. Ini asalnya karena ada atas keluhan rakyat yang tidak senang atau tidak puas dengan kinerja presiden saat itu. Dan dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya memang demokrasi ini di Indonesia dapat berjalan, walaupun memang kadang keluhan rakyat ini tidak semua dapat didengar atau dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana, apakah jawabannya sudah cukup? Apa masih dirasa kurang? Silahkan disanggah. Mau menyanggah apakah kan itu kan katanya demo, apa nggak ada cara lain selain demo? Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit. Dipersilahkan. Jadi kan tentang menurut pendapat mungkin udah dijelaskan ya. Mereka tuh kalau ada yang kurang setuju tentang bagaimana tentang kebijakan suatu pemerintah. Namun kan ada juga kadang masyarakat ini yang kurang puas musyawarah begitu. Kurang puas dalam artian kayak mana ya? Mereka tuh ada pendapat sendiri yang harus dikeluarkan lagi, dan itu membutuhkan masa, dan juga kan namanya kebijakan ya, bukan hanya satu orang aja yang bisa menentukan itu. Jadi salah satu cara alternatifnya untuk mengungkapkan pendapat itu dengan cara demo seperti itu. Bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin disanggah? Sudah cukup, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh teman kami, Yosep. Baiklah. Mengenai sanggahan yang kedua tadi, yang pertama, prinsip dan sistem demokrasi berasal dari asal-usul demokrasi sendiri, yaitu bahwasanya demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dan prinsip demokrasi itu menguatkan untuk memberikan hak kepada rakyat untuk menjalankan pemerintahan tersebut, di mana rakyat yang menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah negara. Baru selanjutnya tentang proses hukum yang belum adil di negara inilah salah satu kelemahan negara kita, di mana proses hukumnya banyak yang tidak sesuai, seperti dari katakan mengenai koruptor yang proses hukumnya lama dan terkadang jatuh hukumannya itu singkat, sedangkan Nenek Asyani tadi yang katanya mencuri kayu diproses dengan cepat dan hukumannya lama. Ini menjadi salah satu kelemahan yang ada di negara kita, di mana hukumnya belum sesuai dengan apa yang kejahatan yang dilakukan. Terima kasih. Jadi kalau ada teman-teman saya yang menambahkan dari kelompok 8, saya persilahkan. Baik, saya ingin menambahi sedikit untuk jawabannya, untuk memperjelas saja kenapa bisa kasus Nenek Asyani yang mencuri kayu, penyelesaiannya lebih cepat daripada kasus koruptor yang mengambil uang rakyat. Jadi kenapa berbeda? Karena Nenek Asyani di sini mencuri, jadi sudah jelas gitu. Mungkin buktinya juga sudah ada, dia mencuri kayu,
Sedangkan kalau kasus-kasus koruptor itu penyelesaiannya lama, butuh penelitian yang lebih lanjut. Karena para koruptor kan itu kasus yang extraordinary crime, di mana mereka mencuri uang rakyat dan merugikan orang banyak. Jadi penelitiannya harus banyak, harus ditelusuri dari mana asal-usul uang-uang koruptor tersebut. Apakah sudah jelas? Atau Pak ingin disanggah? Jadi prinsipnya itu masih diterapkan di Indonesia, Pak? Ya memang sekedar prinsip aja. Kalau menurut pendapat kalian. Izin menambahkan, jadi kalau soal prinsip, itu memang betul-betul prinsip yang dibuat untuk demokrasi itu. Tetapi kadang kan ada suatu lembaga juga yang menyalahgunakan prinsip itu gitu. Jadi ada yang tidak menerapkannya dan ada juga yang tidak menerapkannya seperti itu. Jadi itu mungkin tergantung ke orangnya masing-masing. Terima kasih. Izin menambahkan. Jadi memang tadi prinsip yang ditanyakan oleh saudara kami Ramlah, memang prinsipnya itu sebenarnya memang masih dipegang teguh di Indonesia, terkhusus untuk penerapan hukum-hukumnya. Namun juga seperti untuk menambahkan pernyataan Syafiq tadi, terkadang masih ada beberapa oknum yang menyalahgunakan atau memiliki sedikit integritas untuk dapat memegang prinsip ini. Terima kasih. Apakah ada sanggahan lagi? Izin menambahkan. Silakan. Mau menambah dari jawaban saudara Syafiq tadi. Sebenarnya prinsip tersebut sudah ada dan sudah tertulis. Tapi kembali kepada para pemimpin ataupun lembaga tersebut. Apakah dia siap atau tidak menerima adanya aturan tersebut. Jadi mungkin seperti kita ketahui, koruptor ya nakal ya kan. Mungkin saja dia menyuap lembaga tersebut agar ya itulah mungkin terbebas dari dugaan-dugaan korupsi tersebut. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Baik, bagi yang bertanya, apa sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok audiens, apakah ada ingin bertanya lagi agar kami buka untuk sesi tanya yang kedua? Jika tidak ada lagi, biar kita tutup presentasi kita. Pada kelompok audiens, apakah sudah cukup pertanyaannya agar kita tutup? Baik, saya rasa pertanyaannya dan materinya sudah cukup jelas untuk kami paparkan dan kami jelaskan. Selanjutnya, kami akan menutup sesi tanya-jawab dan presentasi dari Zoom kami ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam Zoom ini untuk berdiskusi dengan kami.